uang udah nggak ada, aktivitas kayak ada kan, daripada ngomong mendingan datang ke masjid kan gitu ya. Maka kita berhusnuzon kepada Allah. Sekarang kajian di pekan pertama, di mana kita masih sangat membutuhkan bertemu bersama keluarga. Tapi nggak ada salahnya juga kita cari solusi, gitu ya. Solusinya bawa keluarganya di sini, anak-anaknya di sini, sambil kita cari hiburan di depan, kan kalau minggu kan cuma sampai isya doang, gitu ya. Baik ya, itu yang saya hormati. Ada katakanlah ya bahasa kasar saya bilang penyakit 5 tahunan, yaitu perdebatan yang kontraproduktif yang gak ada gunanya sayang-sayang. Setiap menjelang pemilu selalu ada perdebatan toleran-intoleran, radikal dan radikul, terus politik aliran dan seterusnya, gitu ya, politik identitas dan seterusnya. Tapi juga ada yang penyakit tahunan, diskusi yang kontraproduktif tiap tahun muncul, yaitu ada yang sangat ngotot ingin maulid, tetapi di tempat lain ada yang ngotot banget mengharapkan maulid kan gitu. Menganggap kita itu diulang setiap berdebat, berdebat lagi. Persoalannya debatnya di YouTube kan gitu ya. Soal radikal-radikul, soal toleran-intoleran, saya pikir setelah pemilu habis, dan betul habis. Tapi anehnya muncul yang baru nih, enggak? Coba Bapak Ibu, apa yang baru sekarang perdebatannya? Tahu nggak? Habib non-Habib gitu ya, Habaib non-Habaib, Ba'alawi non-Ba'alawi kan gitu ya. Nah, saya tidak ingin mencari-cari siapa dalam semua ini. Cuma sekedar menyayangkan saja, cukup banyak tokoh-tokoh besar itu terlibat di dalamnya. Itu aja yang kita sayangkan. Kalau yang berdebat memang dari awal kelihatannya tim buzzer, ada apa? Memang kerjaannya dia gitu kan, masukan masih bungkus gitu. Tapi kalau udah ulama-ulama besar yang followernya cukup banyak terlibat dan perdebatannya di YouTube, ini menjadi persoalan. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua tidak usah ikut-ikutan perdebatan seperti itu, sangat kontraproduktif di tengah-tengah masalah besar yang begitu banyak kita hadapi. Saya sampai hafal karena seringnya berita ya, soal judi online saja terakhir 2023 600 triliun. Saya tidak percaya, soalnya triliun bukan miliar. 600 triliun judi online. Pembunuhan bayi 2,5 juta yang tercatat. Yang tidak tercatat 7,5 juta. Jadi 1 juta pembunuhan bayi. Ya, belum lagi korupsi. Satu titik saja 271 triliun. Belum lagi pergaulan bebas. Belum lagi pornografi, mau tahu pornografi berapa? Udah 3 jutaan lebih situsnya. Jadi kasihan juga polisi kan, nge-hack satu situs saja mungkin butuh waktu. Lalu bagaimana mau menutup jutaan situs itu? Jadi persoalan kita udah numpuk di depan, belum persoalan kemiskinan dan seterusnya. Tiba-tiba kita sering disajikan diskusi-diskusi yang tidak ada hubungannya dengan persoalan masyarakat. Emang apa hubungan dengan kemiskinan? Soal Ba'alawi dan non-Ba'alawi, Habib non-Habib, soal radikal-radikal dan seterusnya. Nah, hari ini saya ingin mengajak titik temu yang diskusi tahunan itu tuh. Diskusi ini yang sangat hobi maulid, ini yang sangat membid'ahkan maulid. Udah pernah ketemu, berantem terus. YouTube, masalahnya di YouTube berantemnya. Kalau di kamar nggak ada, mau berantem bulan-bulan dan gitu kan. Ini di YouTube disaksikan orang banyak. Titik temunya adalah kata cinta, ya kan? Orang yang memperingati maulid pasti ngomongnya karena cinta kan pada Rasul. Orang yang gak memperingati maulid marah kalau dibilang tidak cinta. Dua-duanya pasti ngomong cinta kan gitu ya.
Nah, kata cinta inilah yang menjembatani titik temu antara orang yang suka dengan maulid dan orang yang anti maulid. Dua-duanya pasti pengennya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Karena itulah saya mengajak diri saya dan kita semua, setiap masuk bulan Rabiul Awal, ayo kita gembar-gemborkan, kita dengar-dengarkan ungkapan cinta, sehingga tidak hanya terucap di mulut atau di bibir atau lip service saja, tetapi kita ingin betul-betul cinta itu kita buktikan. Allah marah banget di dalam surat As-Saff ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu perbuat? Sangat besar marahnya Allah jika kamu katakan kamu sendiri tidak berbuat. Nah, panjang diskusi kita soal cinta, berjilid-jilid. Hari ini kalau bisa dikejar tiga, kalau enggak satu cukup. Nanti pertemuan bulan depan kita bahas lagi cinta bagian kedua, itu saja ya, panjang lebar, luas dan dalam. Yang pertama, kita sering menyatakan di bahasa, karena tak kenal maka tak sayang, karena tak sayang maka tak cinta. Jadi langkah pertama sebagai bukti kita mencintai Allah dan Rasul, kita berupaya mengenal lebih dekat, lebih dalam, lebih rinci, lebih luas siapa itu Allah dan Rasulnya. Begitu ya. Karena jangan sampai ribuan kali mulut kita mengatakan cinta, tapi tidak berupaya untuk mengenal lebih rinci kehidupan Nabi. Hari ini ya, saya ingin menyampaikan satu ayat Allah di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasul, tidak sama orang yang kenal dan orang yang tidak kenal, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, gitu ya. Kita ambil, saya sebelumnya belajar biologi dalam hal ilmu pengobatan, dulu belajar sedikit-sedikit herbal. Kalau orang Sunda bilangnya daun tangan, orang Jawa bilangnya daun pegagan, orang Betawi bilangnya daun ikim, orang biologi bilangnya Centella asiatica, Hydrocotyle asiatica. Itu kalau di Malaysia menjadi mahal banget. Ada lalap-lalapan, ada sirup dari pegagan, dari Andaman, ada teh, satu dus 30 saset 70.000 ya, terbuat dari Andaman. Ada yang saya beli semprot ini buat aduk-adukan kulit. Ada lagi krim 700.000 segini. Ada lagi kue dari pegagan. Ada lagi cairan suntik, Pak. Cairan suntik dari pegagan. Ada lagi sirup. Ada lagi pil yang paling banyak kapsul isinya tantangan. Oleh kita dianggrek, ya. Kalau di pemakan sawah tuh kiri kanannya tuh kan sawahnya kita lewat. Nah di sini dia nih, saya pernah kasih anak kecil 3.000 dikasih sekantong gede, dapat ya tantangan itu. Subhanallah. Padahal di Malaysia sangat dihargai. Nah, karena banyak orang yang nggak tahu pada itu banyak sekali ya, nggak ada yang keluar. Kulit manggis, nggak tahu ya kulit manggis. Kalau kita beli sepotong buatan Amerika segini kayak kaki tiga, itu sekitar 1 jutaan sekarang harganya. Kayak sirup cairan terbuat dari kulit manggis, kita buat ya Allah. Buatan Amerika,
Ada lagi waktu saya di Jepang itu aloe vera, lidah buaya. Kalau dia gue aloe vera, kalau lidah berdua sansevieria. Itu di Jepang ada makanan, ada kue, ada obat-obatan, bukan sampo aja. Banyak sekali karena lidah buaya itu pengobatan yang sudah digunakan ribuan tahun sejak dari zaman Firaun. Lidah buaya itu asli tanaman Afrika, dibawa oleh Belanda ke Indonesia, dibudidayakan, jadilah ribuan spesies. Di Pontianak ada 114 spesies. Kemudian yang kita sering lihat ada 2 spesies, ada barbadensis, ada sinensis yang berbeda. Kenapa di sini hanya buat nganggur doang? Kenapa hanya buat paling di sini tambahannya manisan gitu ya, gel. Padahal di Jepang diolah berbagai macam makanan. Ada lagi orang sudah bilang cemburu, orang tahu bilang menunggu, orang biologi bilang moringa, orang Jakarta bilang buah pacek. Cemburu, membunuh, buah pacek, moringa. Itu kalau udah mati gigi kadang-kadang berputih lalat itu ya beli. Padahal ada jus 2,5 juta sebotol. Jus cemburu yang kental lah, jangan yang mentah, jangan yang matang. Buah boba itu yang kental. 2,5 juta. Jus cemburu buatan Amerika. Tadi beli pisang, beli manis, buah-buahan, cemburu, ada yang bilang openi. Padahal Masya Allah luar biasa. Bapak kalau beli di Alfa atau Indomaret, buang-buang air berhenti itu adanya namanya diapet ya. Kalau kan isinya diapet, isinya kunyit sama daun jambu. Yang dibuang-buang itu kunyit sama daun jambu diapet. Tapi kebalikan, kalau susah buang air, kita pengen dibuang biar bersih perut kita, itu ada lawannya diapet, namanya laksing. Sama di Indomaret juga. Tahu isinya laksing apa? Isinya itu lidah buaya sama daun sena. Tuh laksing itu. Terus kalau anak kita demam, beli di apotek Stimuno. Pernah dengar Stimuno? Cairan ada, pil ada. Itu pohon meniran yang kayak daun asem tapi segini doang tingginya, nggak bisa lewat. Kita campur gini, balik, nanti di bawah daun akan menir. Nah, itu meniran, bulat-bulat gitu. Itu isinya Stimuno, Stimuno isinya meniran. Yang lihat, ada pasti. Saya lihat banget itu di mana-mana ada. Ya, meniran dan lain-lain. Banyak sekali barang-barang berharga di sekitar kita dibiarkan begitu saja karena yang melihat tidak tahu. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Betapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang kamu lalui. Kamu enggak ngeh. Orang sudah bilang sama orang betul itu enggak pen bilang enggak betul. Padahal lewat yang hari ada daun pacek, ada buah pacek jatuh, ada bukakan mantan. Yang beruna lah yang kamu lewat situ ya Allah. Yang beruna lah yang kamu lewat. Wah, bukan kamu itu. Kamu enggak ngeh. Kurang perhatian dan seterusnya. Nah, begitu juga kita kepada Allah dan Rasul. Hari ini saya ambil contoh satu-satu saja karena waktu kita terbatas. Contoh yang telah beliau berikan kepada kita. Yang pertama kita lewatkan seringnya Rasulullah sebagai pribadi hamba Allah yang begitu taat, yang begitu khusyuk beribadah, yang salatnya sampai bengkak-bengkak, yang tahajudnya wajib bagi Nabi, yang kalau kesiangan Nabi nangis seharian dan dikodok sholat tahajudnya salat kesiangan. Itu mah sering. Sekarang yang kedua,
Rasulullah sebagai seorang suami, ya. Kalau ibu bagus ibu yang berbagi suaminya di rumah. Rasulullah kalau manggil Aisyah itu namanya Humairah, bahasanya yang merah-merahan, karena bunyi Aisyah itu sampai pembuluh darahnya kelihatan. Jadi panggilannya Humairah, panggilan kemesraan. Tapi jangan diikuti level Bapak Ibu ya, nanti istri kita hitam tersinggung. Kalau diterjemahkan sekarang itu kira-kira yayang, yayang. Saya udah malu dapat panggil kedua, panggil dari itu. Nggak tahu nih, Pak Jenderal panggil istrinya apa ya? Mami. Bebek, sekarang bebek. Masya Allah. Rasulullah, ya jangan kaget, sering adu balap lari sama Aisyah. Saya berani mengatakan sering. Mana buktinya? Buktinya kalau peristiwa itu sering banget atau penting banget sampai dibikin tugu atau apa ya, peringatan gitu ya, yaitu dibuat masjid di tempat Rasulullah sering adu balap lari. Nama masjid itu di Madinah namanya Masjid As-Sibaq, berasal dari kata-kata musabaqah, karena disitulah Rasulullah sering adu balap lari dengan Aisyah. Rasulullah kalau di dapur bercanda sama istrinya, colek-colekan tepung. Ibu kalau belum punya tepung di rumah, nanti pulang jangan langsung ya, belanja dulu di warung beli tepung buat bercanda dengan suaminya. Terlalu banyak kisah-kisah romantis. Adu balap lari pasti nggak serius. Kalau serius, Aisyah kalah terus dong. Kadang Rasulullah kalah, pura-pura kalah maksudnya gitu ya, supaya nyenengin. Itu artinya di tengah-tengah menjadi kepala negara, Rasulullah jadi kepala negara di Madinah, presiden kalau kita bilang ya, di tengah-tengah sibuknya mengurus negara, ekonomi, mengatur strategi perang, Rasulullah tidak melupakan kewajiban kepada suami. Ya. Rasulullah sebagai seorang ayah, ya, saya satu aja contohnya karena saya juga malu kalau ngomong begini ya. Rasulullah paling sering ditonton oleh orang banyak mencium Fatimah. Ya. Rasulullah tidak pernah marah pada anaknya. Kalau sama istrinya pernah marah, tapi bukan mengeluarkan kalimat-kalimat keras. Rasulullah kalau marah istri cuma diem aja, ngambek gitu jadi. Kalau marah istri nggak nanya. Itu nggak pernah, nggak pernah. Tapi dengan anaknya tidak pernah marah. Dengan Fatimah kemudian. Kemudian satu lagi ini Bapak Ibu luar biasa ya. Rasulullah itu pernah silaturahim berkunjung rumah anaknya Fatimah, padahal anaknya sudah bersuami Ali bin Abi Thalib. Ba'da Isya cuma ngontrol, udah sholat Isya apa dulu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ayah, silakan masuk ya. Ngomong-ngomong kamu udah sholat Isya belum? Alhamdulillah sudah ya. Oh iya, alhamdulillah. Lah kalau kita yang mau pulang ya, lah, kok cepet banget ngapain ya? Enggak, cuma mau tahu saja kamu udah sholat Isya atau belum. Padahal sudah bersuami, masih dikontrol. Luar biasa ya. Nah, Rasulullah sebagai seorang kakek, tapi juga Rasulullah sebagai seorang ahli psikologi. Ketika lagi sujud, cucunya Hasan Hussein datang nunggangin di punggungnya. Apa yang dilakukan Rasulullah biarkan, tidak bangun-bangun, supaya ini puas dulu nih cucunya main di punggung. Agak bangun-bangun. Akhirnya sahabat yang lagi sujud bingung, apa banget ya? Ada satu orang yang nakal, lihat. Ternyata masih sujud namanya. Ada yang mengganggu punggungnya. Sedemikian dahsyatnya pengetahuan psikologi Rasul bahwa anak itu harus dipuaskan dulu.
fasenya bermain ya bermain, waktunya sholat ya sholat nanti 7 tahun, ya. Kalau kita kadang-kadang TK saja harus sudah disuruh baca. Ini orang guru TK banyak yang nggak ngerti ilmu pendidikan. Di Jepang masih SD aja nggak baca biasa, di Jerman juga. Ya, karena fase usia anak-anak itu harus disuruh baca. Fase bermain, fase kinestetik, fase interpersonal, intrapersonal, fase spasial, fase dia mengetahui tekstur bentuk tubuh, bentuk bangunan segala macam, benda-benda. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini yang agak panjang dikit. Rasulullah sebagai anggota masyarakat. Ini agak berat ya, saya juga malu. Bapak Ibu, kita tahu ya Rasulullah itu sangat sederhana. Padahal dulu Rasulullah pernah jadi pedagang kaya raya. Padahal Rasulullah ngasih mas kawin pada Khadijah banyak banget mas kawinnya. Jadi Rasulullah kaya. Padahal di Madinah Rasulullah sebagai kepala negara, semiskin-miskin kepala negara pasti banyak pendiri juga, gitu ya. Rasulullah diberikan hak prerogatif mengatur antara pasar perang. Rasulullah sering dapat hadiah dari raja-raja. Jadi kesimpulannya Rasulullah kaya banget ya, kaya banget, ya. Tapi mari sama-sama kita intip di dalam rumahnya. Ternyata Rasulullah sering kelaparan. Ternyata Rasulullah sering ganjel, dia pakai batu diikat pinggang. Ternyata Rasulullah sholat sunnah, rakaat keduanya nggak bisa diri, nahan lapar. Ternyata Rasulullah puasa sunnah, niatnya zuhur. Boleh nggak? Boleh kalau puasa sunnah. Kenapa niatnya zuhur? Karena mau makan siang nggak ada yang dimakan, akhirnya puasa. Kalau gitu istrinya nggak masakin loh, kok siapa bilang istrinya masakin, lalu kok nggak ada makanan? Ketika mau makan dilihat ada yang membutuhkan kasih, dilihat ada yang membutuhkan kasih. Kok sering begitu? Ya sering. Kenapa sering? Karena di masjid ada ahlu sufa. Karena Rasulullah rumahnya di masjid itu, Nabi. Pintu rumahnya juga ini seperti dulunya. Ini rumah Nabi. Begitu. Di situ ahlu sufa. Ahlu sufa itu orang yang hijrah nggak kebagian rumah-rumah tumpangan orang-orang Madinah. Karena Rasulullah bikin ta'ati. Orang Madinah, Ansor sama orang Muhajir Mekah dimasak-masakin satu keluarga. Tujuannya yang pindah dari Mekah kan belum punya rumah, belum punya mata pencaharian, numpang dulu di rumah-rumah orang Madinah. Rumahnya ada cukup, yang ngungsi jalan terus dari Mekah terus saja enggak ketampung, tidurlah di teras masjid gitu. Walaupun ada orang Madinah asli iri sama ahlu sufa, namanya ahlu sufa. Orang yang tidur di teras masjid itu namanya ahlu sufa. Ada yang iri